Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Nah, gue terima kasih dulu yang selalu hadir di channel gue ya. Dan gue juga minta maaf karena udah agak lama menghilang ya kan. Dan juga episode terakhir gue buat audionya sangat tidak kedengaran. Sekali lagi gue minta maaf. Semoga kali ini lebih baik karena memang gue harus masih banyak berbenah ya. Dan untuk bulan Maret semua zodiak ya, energinya semesta mendukung karena di astrologi ini adalah masa-masanya tahun baru ya. Karena bintang pertama, zodiak pertama itu Aries dan yang terakhir adalah Pisces. Jadi kita mulai menyambut tahun baru, pembaruan itu sendiri. Jadi semesta mendukung. Oke, jadi cek untuk zodiak kalian masing-masing apa dampaknya new moon di Pisces dan full moon di Virgo dengan konfigurasi Jupiter dan Neptune di Pisces. Oke, cekidot. Cancer, langsung aja ya. Apa sih semesta mendukung kalian untuk apa? Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi. Mungkin banget message-nya bisa jadi buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, moon sign, dan juga sun sign kalian. Ngambil dikit-dikit karena general reading kan. Nonton ketiganya untuk bisa dapat gambar secara penuh situasi kalian sendiri. Oke. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget menjelaskan apa sih setiap rumah astrologi itu. Jadi bisa bantu kalian untuk mengerti bagaimana gue baca tarot. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Literary Witches Oracle Card ya, untuk mengetahui main fokus dan energi Cancer di bulan Maret 2022. Fantasy. Under the deck, Milk. Ini energi Neptune ya. Neptune di Pisces. Neptune itu tentang imajinasi, fantasi, visi, kreativitas ya. Karena dia bersanding dengan Jupiter di rumahnya Pisces, yang mana adalah di rumahnya mereka sendiri, mereka lagi mudik ya. Jadi energi Jupiter dan Neptune itu double rasanya, bahkan mungkin triple, beda-beda setiap orang. Karena dia bersanding dengan Jupiter itu planet terbesar ya. Jadi hati-hati, maksudnya bukan hati-hati, sadari ya imajinasi kita sendiri ya. Karena positif atau negatif imajinasi kita itu akan dibesar-besarkan oleh Jupiter gitu. Jadi jangan sampai yang positif terlalu positif, jadi yang nggak terlalu membumi ya, nggak membumi. Yang negatif pun juga hati-hati karena apapun itu semua berangkat dari imajinasi kita sendiri untuk menjadi, mewujud ya. Berangkat dari pikiran kita sendiri. Fantasy ya, gunakan dengan baik, manfaatkan fantasi kita ya, sesuai atau bukan sesuai, bukan sebaik-baiknya juga, maksudnya ya sesuai sih, sepadan ya, sepadan, jangan terlalu berlebihan juga karena sesama water sign ya Cancer, kita punya sisi emosional yang dan imajinasi intuitif yang cukup tinggi ya, tentang kehidupan itu sendiri. Alam bawah sadar kita Milk itu kehidupan, tentang kehidupan secara garis besarnya, bagaimana kita menghidupi ya.
Oke, fokus dan energi Cancer di bulan Maret adalah tentang imajinasinya, tentang kehidupannya, kehidupan secara general mungkin. Gue langsung ke Lenormand ya. Apa sih yang terjadi pada Cancer di bulan Maret 2022? 3 kartu aja please. Women, Dog, Sun, keren, Home, kesetiaan. Jantung bacaan kalian adalah Dog, loyalitas, kesetiaan, kepatuhan, ya. Pada nilai-nilai relationship, ya. Women di sini bisa juga berarti intuisi, bisa juga Venus, ya, yang mana Venus ada di Capricorn, ya. Yang mana buat Cancer itu ada di rumah ke-7 tentang relationship itu sendiri, ya. Nilai-nilai relationship, value system, ya, bagaimana kita menghargai relationship itu sendiri, dan akan ada kebahagiaan atau kebenaran yang akan terungkap, ya. Alam bawah sadarnya tentang home, rumah, rumah tangga, properti. Mungkin ada yang merasa memikul beban yang tidak mungkin kalian merasa tidak ada lagi yang bisa, ya. Yang tidak ada lagi yang ingin memikulnya, gitu. Jadi ya kalian kayak merasa terpaksa untuk memikulnya dan pilihannya. Kayaknya yang terjadi ini tentang kesetiaan atau kepatuhan, ya. Nilai kesetiaan dan kepatuhan dalam relationship Cancer. Karena Venus akan bertemu dengan Pluto tanggal 5 Maret. Ya. Pluto itu tentang transformasi. Venus itu tentang relationship, value system, juga money. Oke, gue langsung ke tarot. Gue pakai Lucky Tarot. Nah, tarotnya gue dikit karena cuman Mayor Arcana, ya. Yang penting-penting aja, seperti gue bilang, seperti layaknya biasanya. Di setiap bulannya gue buka 12 kartu berdasarkan konfigurasi planet yang ada, disesuaikan dengan zodiak kalian. Dampaknya apa sih di bulan Maret ini? Kita lihat. Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Maret dengan segala konfigurasi energi planet? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Cancer? Rumah pertama, High Priestess. Rumah kedua, The Sun. 3, The Chariot. 4, The Moon. 5, The Hangman. 6, The Fool. 7, Strength. 8, Death. 9, The Magician. 10, The Emperor.
11 The Wheel of Fortune, 12 The Star. Under the Deck, The Empress. Banyak juga yang dapat The Empress, alam bawah sadarnya. Oke. Di rumah pertama, bagaimana dunia punya kesan terhadap kalian? Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian? High Priestess. Kalian dapat High Priestess, energi Pisces atau energi kalian sendiri, ya. Orang melihat kalian seperti kalian sedang menyembunyikan sesuatu. Kalian lebih banyak diam atau kalian tidak tampil. Yang mana mungkin memang kalian merasa mampu mewujudkan atau merealisasikan apapun iman ya kalian, apapun yang kalian yakini itu menjadi nyata. Jadi mungkin kalian sudah capek untuk berbicara. Jadi kalian lebih memilih diam dengan energi High Priestess. Kalian lebih memilih diam dan merealisasikan dengan mewujudkan gitu, merealisasikan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata dengan entah itu meditasi, entah itu dengan diam, entah itu dengan mempelajari. Yang jelas kalian lebih mendengarkan intuisi kalian. Di rumah kedua, tentang materi, segala hal yang sifatnya materi, atau tentang segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian, atau bagaimana kalian menilai, mencintai, menghargai apapun itu, termasuk diri kalian sendiri, ya. Yang bernilai buat kalian itu bisa penghasilan, bisa properti, bisa keluarga, bisa rumah tangga, bisa anak, pekerjaan. Kalian dapat The Sun di rumah kedua. Energinya ini matahari ada di Pisces. Akan ada terang, kalian dapat pencerahan untuk apa yang kalian ingin wujudkan, ya. Dan kalian merasa sanggup untuk mewujudkan itu. Mungkin pekerjaan, ya, bisnis. Leo. Wow. Dan selain itu ini juga kartunya Leo, yang mana ini di rumahnya Leo, rumah kedua buat kalian, rumahnya Leo. Kalian akan tampil memberikan terang gitu. Karena mungkin kalian sudah cukup lama diam. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, edukasi, pengetahuan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kalian kecil, dan komunikasi dengan lingkungan terdekat, termasuk dengan kakak, adik, ya, saudara. Kalian dapat The Chariot. Kalian akan mampu mengendalikan sisi hitam dan putih dari dalam diri kalian sendiri untuk moving forward, ya. Akan ada kemenangan karena kalian mampu menguasai kemenangan itu, karena kalian mampu menguasai diri kalian sendiri, mengendalikan energi kalian sendiri. Di rumahnya kalian ada High Priestess, diam, belajar mendalami persepsi-persepsi kalian sendiri, mindset kalian sendiri, atau bagaimana kalian berkomunikasi. Di rumah keempat, original rumahnya Cancer, ya, tentang home, family, tradisi, dan emotional stability, kalian dapat The Moon, energi kalian sendiri.
Kayaknya kalian lagi selaras banget ya. Kalian siap menerima apapun itu. Ya, karena ini energinya yin. Menerima, bagaimana kalian menerima? Kalian sangat emosional juga di rumah. Ya, dengan keluarga. Jadi di rumah pun kalian juga lagi banyak diam. Di rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak atau masa kanak-kanak kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian, kreativitas, romance, love affairs, project, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian dapat the Hangman, energi Pisces. Kalian mungkin berhubungan dengan Pisces, ya. Banyak banget energi Pisces. Well, Pisces season juga gitu loh, musimnya Pisces. Jadi kalau semuanya sekarang banyak ada di Pisces ya wajar-wajar aja ya kan, karena Merkuri akan masuk ke Pisces tanggal 9 juga. Jadi Hangman ini artinya ada ketergantungan atau ya ketergantungan, sifatnya dua arah ya, kalian digantungkan atau kalian bergantung. Anyway, ini sesuatu yang sudah berakhir tapi belum diakhiri. Mencoba membeli waktu, ini juga bisa dibilang pengkhianatan. Energinya Hangman ini mengulur-ngulur waktu, atau ada hubungan gelap, clandestine relationship, love affairs. Tapi mungkin kalian merasa yakin kalau kalian mampu mengakhiri yang memang seharusnya sudah berakhir. New Moon di Pisces tanggal 2 ya. Dan itu efeknya 2 minggu. Jadi New Moon itu selalu tentang ingin memulai sesuatu yang baru. Artinya untuk bisa memulai sesuatu yang baru biasanya kita harus mengakhiri sesuatu dulu. Di rumah ke-6 tentang kesehatan, kesehari-harian atau rutinitas kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain. The Fool, energi Aries. Kalian bersedia menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, memulai kebiasaan-kebiasaan baru ya. Atau bahkan reputasi karir yang baru, pekerjaan baru. Di rumahnya Capricorn, di rumah ke-7, rumah relationship, personal atau profesional, partnership, relationship ya, bahkan dengan diri kalian sendiri kalian dapat strength. Ini energi Leo. Rumahnya Leo itu buat kalian ada di rumah kedua, yaitu rumah materi ya, atau yang berharga atau bernilai. Jadi kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk kuat ya, untuk percaya diri akan potensi diri kalian sendiri dan membangun lebih keyakinan diri kalian sendiri kalau kalian itu punya nilai, potensi ya. Karena semakin kuat kita mencintai diri kita sendiri, begitu juga kita bisa mencintai orang lain lebih apa adanya. Gue nggak ngomong lebih tulus, lebih ikhlas ya. Konsep semua apa adanya aja. Karena di rumah Leo ada The Sun, energi Leo itu sendiri, dan energi Pisces. Di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi ya, bagaimana kalian berbagi entah itu dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu finansial, properti, warisan, intelektual, ideologi ya, seks, intimacy. Seks dan intimacy itu berbeda. Seks itu sifatnya jasmani dan intimacy itu sifatnya emosional.
Dan di dalam berbagi itu ada control and power karena ada batas-batas. Ya. Kalian dapat death, energi Pluto atau Scorpio. Di rumah Scorpio itu di rumah kelima kalian, Hangman. Sesuatu yang berakhir, ketergantungan yang memang harus diakhiri mungkin, ya. Atau tentang jiwa kanak-kanakan kalian atau bagaimana kalian having fun itu yang harus kalian akhiri, karena death itu tentang transformasi, perubahan, ya. Karena kita menyadari akan satu hal, kita menemukan kesadaran kita sendiri yang kita pupuk, yang kita empanin terus gitu kan. Dan ini death ini di rumah ke-8 ini rumahnya Aquarius buat Cancer. Ada Merkuri bersanding dengan Saturn. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu juga yang memberikan batasan-batasan kita. Energinya Saturn ya. Dia menciptakan peraturan-peraturan. Dia memberikan batasan-batasan, status quo tentang sistem yang lama, yang mungkin sudah nggak sejalan lagi dengan kita, ya, yang kita harus akhiri. Karma duniawi lah Saturn, termasuk ruang dan waktu. Itu konsep duniawi. Karena kemudian kalau kita berangkat spiritual, ya, bukan material, bukan duniawi, itu kita bicara ke rumah 9. Lanjut ke rumah 9, itu rumah aslinya, rumahnya Jupiter, ya. Dan di sini rumahnya Pisces, ya. Ada Jupiter, Neptune bersanding, ada New Moon di Pisces dan ada matahari di Pisces. Dan rumah ke-9 itu tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan yang diciptakan dan ditentukan oleh si Saturn. Nah, jadi untuk bisa mencapai karma spiritual, berkah spiritual, karma baiknya kita harus bisa melampaui karma-karma duniawi Saturn tadi. Nah, rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak secara emosional atau geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing dan baru, tentang perbedaan, segala macam perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, dan higher learning. Kalian dapat The Magician. Kalian merasa mampu mewujudkan apapun, melampaui batas-batas kalian sendiri, ya. Kalian siap mempelajari apapun itu yang kalian tidak kenali, katakanlah gitu. Karena kebanyakan orang tuh benci karena nggak kenal, gitu. Karena udah merasa takut, was-was. Foreign tadi ya, sesuatu yang asing atau baru. Cognitive dissonance namanya secara psikologi. Anyway, Magician ini energi Merkuri. Merkuri saat ini masih ada di Aquarius, Death, ya. Yang baru saja bertemu dengan Pluto. Jadi masih pada proses transisi. Nah, buat kalian lagi proses transisi, persepsi dan mindset kalian, ya. Tanggal 9 dia masuk ke Pisces Merkurinya. Kalian akan melampaui batas-batas atau cara berpikir mindset kalian sendiri. Keren. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi. Tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kalian dapat di Emperor. Ini rumahnya Aries dan Emperor adalah energinya Aries itu sendiri di rumahnya. Keren. Nah, kalian akan mengambil sikap. Kalian akan mengambil kembali kuasa yang kalian miliki akan hidup kalian sendiri. Jupiter masuk ke Aries
Jupiter masuk ke Aries itu bulan Mei sampai bulan Oktober ada di Aries. Gunakanlah kesempatan energi itu buat kalian ya, membangun karir, long term goal, dan status sosial. Karena lagi-lagi Jupiter itu karma spiritual, karma baik. Jupiter itu tentang optimism ya, tentang being optimis, tentang visi, tentang arah, kompas, tentang planet keberuntungan, berkah itu sendiri ya. Kan lebih enak kalau kita bergerak ya, bergerak bersama dengan energi semesta yang jauh lebih besar daripada energi kita sendiri ya. Nah, kayaknya sekarang ini kalian lagi masa digodok gitu, lagi masa proses transisi, sehingga nanti bulan Mei gitu, bulan Mei pertengahan kalian siap jedar expand kan, Jupiter expansion. Rumah ke-11 kok jadi 11? Iya benar ya 11. Rumah 11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar, kontribusi apa yang kalian bisa berikan, dan tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan ya. Kalian dapat the wheel of fortune, energi Jupiter lagi. Dengan komunitas yang kalian berkecimpung itu, apa yang kalian akan lakukan? Ini energi Jupiter, lagi-lagi balik ke The Magician, di rumahnya Pisces ya, Jupiter sekarang. Kalian sanggup membangun network loh, network pertemanan ya, dan bahkan memberi arah. Lihat gambarnya, dia di ban sepeda depan doang yang selalu memberi arah ya kan. Memberi arah kemana komunitas yang kalian lagi gandrungi itu menuju. Dan dengan energi Jupiter di situ adalah legacy ya, legacy. Warisan apa yang akan kalian tinggalkan untuk generasi masa yang akan datang. Rumah keren amat Cancer. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan atau kepercayaan yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar. Kalian dapat the star. Ini rumahnya Gemini ya. Ya rumahnya Gemini buat kalian. The star. The star itu wish fulfillment, harapan-harapan yang terkabulkan. Tapi ini energinya Aquarius by the way. Tapi harus ada healing di situ. Dimana healing di sini lebih bedanya dengan temperance. Healing di sini adalah kita nge-cleaning gitu, membersihkan energi-energi dari yang bukan energinya kita untuk bisa kembali ke sejatinya energi kita sendiri, kalian sendiri ya. Sehingga kalian lebih bisa menyelaras dengan semesta kalian, dan dengan begitu kalian akan lebih bisa mendapatkan harapan-harapan yang kalian ingin wujudkan. Star. Dan ini energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada apa? Saat ini Merkuri dan Saturn. Saturn itu di rumahnya Aquarius mungkin sampai 2 tahun lagi ya. Anyway, bagaimana kalian berbagi itu yang kalian harus rubah, transformasi, akhiri, tinggalkan ya. Sehingga kalian bisa kembali ke energi kalian sendiri dan menjadi alam bawah sadar kalian. The Empress, energi Venus. Venus ada di Capricorn masih sampai tanggal 5, ketemu sama Pluto dulu ya, ketemu sama Pluto dulu di Capricorn ya, sampai kalian bisa lebih menilai, menghargai diri kalian sendiri dan relationship kalian sendiri ya. Mendapatkan kesadaran-kesadaran tentang bagaimana kalian menilai
Venus tanggal 6 masuk ke Aquarius. Pluto transformasi. Dan energi The Empress ini adalah kalian siap melahirkan, menciptakan suasana situasi yang baru. Entah itu anak, entah itu kerjaan, bisnis, project, whatever. Ya. Sadari karma yang kalian harus hadapi, kalian sedang hadapi adalah bagaimana kembali ke energi sejatinya kalian sendiri. Sehingga semesta mendukung apapun yang kalian ingin ciptakan. Oke. Dan di bawahnya ada The Tower, ya kan? Energi Mars. Mars masuk ke Aquarius tanggal 6 bersama dengan Venus. Pluto lagi. Mars itu warrior. Sesuatu kalian akan mulai melakukan, kalian akan mungkin entah seseorang atau kalian melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasanya, sehingga sifatnya mendadak atau mengagetkan gitu ya, dengan energi The Tower. Oke, udah segitu aja ya, kayaknya keren banget sih. Semuanya nge-support energinya kalian ini, sangat nge-support untuk perubahan itu sendiri, transformasi. Ini gue kasih judul transformasi. Anyway, langsung ke Wisdom of the Oracle. Apa petunjuk dari semesta untuk Cancer di bulan Maret 2022? Fork in the road. Fork in the road. Under the deck, the tribe. Kalian lagi dihadapkan pada persimpangan jalan. Apa yang kalian pilih? Kalian mencoba meraba-raba ada apa di depan, mungkin sebelum kalian bisa memilih. Ya. Hati-hati untuk tetap membumi dengan energi Jupiter dan Neptune di Pisces. Ya. Alam bawah sadar kalian, the tribe. Ini komunitas kalian, ya. Kalian merasa menjiwai, memiliki komunitas-komunitas kalian yang kalian merasa agak bergantung mungkin dengan komunitas-komunitas yang kalian selalu miliki. Ya, kalian lagi masa transisi. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.